Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Dava Darmawan Sakti dan rekan-rekan saya. Saya Salwa Febia Salsabila. Saya Listiana Hermawati. Saya Yusi Ursula Agustina. Saya Suci Ramdhaniani. Ya, dan sebelum memulai presentasi ini, saya dan Ahnaf memohon maaf karena tidak dapat ikut mempresentasikan, dikarenakan kami dapat bagian untuk meng-share screen dan merekam layar. Ya, tolong dimulai presentasinya. Dan sebelumnya ada topik-topik yang dibahas adalah mengenai polusi suara, yaitu pembukaan dan perkenalan sudah, definisi dan penjelasan jenis-jenis pencemaran, contoh pencemaran, dampak terhadap manusia dan lingkungan, pengurangan dan pengendalian, regulasi dan kebijakan, dan di akhir akan ada kesimpulan dan penutupan. Pencemaran suara akan dibacakan oleh, silakan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi polusi suara. Polusi suara adalah gangguan pada lingkungan yang terjadi ketika suatu bunyi atau bising terjadi secara berlebihan sampai pada skala yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Dampak yang dihasilkan oleh pencemaran suara berpengaruh kepada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem di lingkungan. Adapun jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, impulsif, yaitu kebisingan impulsif, di mana suara datang secara sporadis atau tiba-tiba. Kebisingan impulsif terjadi ketika suara yang sangat kencang dan tajam muncul secara tiba-tiba. Umumnya kebisingan impulsif terjadi dengan durasi yang pendek tetapi dengan intensitas yang tinggi. Yang kedua, kontinu. Kebisingan kontinu merupakan kebisingan yang terjadi secara konstan atau terus-menerus tanpa adanya jeda dalam durasi yang cukup lama. Biasanya kebisingan kontinu disebabkan oleh benda-benda seperti mesin, industri, perkotaan yang bekerja secara non-stop. Dan yang ketiga, semi-kontinu, yaitu kebisingan semi-kontinu menggabungkan elemen-elemen dari kebisingan impulsif dan kontinu, di mana kebisingan yang terjadi berlangsung secara intermiten atau berulang-ulang dengan adanya jeda, biasanya terjadi dalam pola yang teratur. Baik, di sini juga ada contoh pencemaran, yaitu ada 3. Yang pertama ada impulsif, yang itu beberapa contoh dari kebisingan impulsif, yaitu ketukan palu, suara ledakan kembang api atau petasan, suara tembakan senjata api, dan etalase kaca yang pecah. Yang kedua, kontinu. Kebisingan kontinu dapat ditimbulkan oleh lalu lintas di jalan raya yang ramai, mesin yang bekerja secara non-stop, serta suara dari freezer atau ventilasi yang terus bekerja atau berjalan sepanjang waktu. Yang ketiga, semi-kontinu. Contoh dari kebisingan semi-kontinu diantaranya adalah suara ketukan atau yang repetitif, mesin pemotong rumput, alat penggiling blender, bunyi konser musik, dan lain-lain. Dan di sini juga ada dampak terhadap kesehatan manusia, yaitu pencemaran suara memiliki dampak yang fatal terhadap kesehatan manusia secara berkepanjangan. Yang kedua, ada dampak terhadap lingkungan. Polusi suara juga dapat mengganggu kehidupan hewan, tumbuhan, dan ekosistem pada skala tertentu. Di sini juga dampaknya terhadap kesehatan manusia ada 5, yaitu yang pertama ada gangguan konsentrasi dan stres. Yang kedua ada gangguan pendengaran. Yang ketiga ada penyakit kardiovakular dan perkembangan anak-anak. Yang keempat penurunan kerja kognitif. Yang kelima ada hambatan energi. Dan di sini juga
dampak pencemaran suara terhadap lingkungan ada 3, yaitu yang pertama, dampak terhadap hewan. Polusi suara dapat mempengaruhi hewan yang mengandalkan suara untuk melakukan aktivitas seperti komunikasi, reproduksi, orientasi, dan pencarian makanan. Yang kedua, yaitu dampak terhadap tumbuhan. Suara yang berlebihan dapat mengganggu proses pertumbuhan fotosintesis dan perkembangan akar pada tumbuhan. Yang ketiga, ada dampak terhadap ekosistem. Pencemaran suara dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dikarenakan perpindahan tempat tinggal atau pola migrasi yang tidak normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Suci. Silakan Suci. Suci. Oh iya, maaf. Oke. Tadi nggak ke itu. Di Ya, sini saya silakan. akan menjelaskan penanggulangan dari pengendalian pengurangan. Apa sih yang harus dilakukan? Adapun upaya-upaya. 1. Gunakan teknologi secara bijaksana. Kurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan dengan cara menggunakan teknologi yang lebih tenang. 2. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kebisingan. Tetap terjaga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi populasi suara secara luas. Yang ketiga, membatasi bising pada sumbernya. Melakukan langkah-langkah untuk membatasi kebisingan dari sumbernya merupakan pendekatan yang efektif. Yang selanjutnya ada regulasi dan kebijakan, yaitu polusi suara dapat dikontrol dengan lebih efektif dengan adanya regulasi dan kebijakan dari pihak yang memiliki kekuatan seperti pemerintah. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Teh Listiana. Upaya-upaya terbagi 4, yaitu yang pertama standar tingkat kebisingan. Standar tingkat kebisingan yaitu pemerintah biasanya menetapkan standar dan batasan tingkat kebisingan yang diizinkan untuk berbagai jenis aktivitas dan lingkungan. Yang kedua, perencanaan penataan kota, yaitu menatakan perencanaan kota secara bijaksana dapat membantu menanggulangi polusi suara dengan menempatkan area perumahan di tempat yang jauh dari sumber kebisingan. Terus yang ketiga, kebijakan transportasi, yaitu menerapkan kebijakan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh transportasi dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi kebisingan yang berlebih. Yang terakhir, kampanye kesadaran dan pendidikan. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat mengenai polusi suara. Terus kesimpulannya yaitu pencemaran suara adalah masalah yang signifikan di banyak daerah perkotaan dan industri. Pencemaran suara dapat memiliki dampak negatif pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu komunikasi, perilaku, kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Ya, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau perkataan yang tidak menyenangkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.